lo ngejalanin apa yang harus lo hadepin untuk survive buat hidup aja sih. Udah gue perjuangin dari awal, bahkan dari gue kecil mungkin ya, gue udah mengimpi-impikan bahwa Gak bisa ini kayak gini, gak bisa. deep meaningnya gue nggak tahu. Cuma Ya udah, mau gimana pun yang namanya hidup ya pasti ada dimana titik kita tuh ngerasa kita tuh jatuh banget. katanya kamu terlalu banyak bercanda. Mereka benar, tapi bisa lewati masa sulit dengan jenaka. Kehilangan sosok kedua orang tua sih. Halo, kenalin, nama gue Ryan Kurnia, biasa dipanggil RK. Sekarang sih aktivitas gue cuman ya paling kuliah aja sih. Sering dibilang sama orang-orang sih ya mahasiswa. Kenalan nih. Iya. Oke, kenalin, nama gue Fanny, dipanggilnya Fanny. Gue mahasiswa. Jujur, gue tuh belum mengerti tentang the meaning of life. Kayak deep meaningnya gue nggak tahu. Lo ngejalanin apa yang harus lo hadepin untuk survive buat hidup aja sih. Cuma gue menafsirkan bahwa hidup itu ya apa yang lo jalanin sekarang, ya gitu aja sih, kayak simple. Arti hidup ya Nggak ada kata nyerah. gue masih nggak tahu gitu loh apa arti dari kehidupan ini yang sebenar-benarnya. Orang tua. Jadi hal penting dalam hidup gue ya diri gue sendiri. Karena mau gimana pun juga di hidup kita ini yang nggak lepas dari keluarga sih, terutama buat orang tua. Iya. Gue kayak bukannya gue selfish atau self-centered, cuma gue ya yang paling penting ya diri gue sendiri. Artinya hal yang paling penting menurut gue. Tunggu, maksudnya? Kebahagiaan yang pernah gue capai, sebenarnya banyak hal bahagia yang pernah gue capai gitu. Jadi ketua OSIS di situ tuh gue nggak tahu betapa senangnya orang tua gue, cuman kayak di situ tuh gue ngerasa kayak gue udah berhasil bisa bikin orang tua gue bahagia aja. Mungkin yang sejauh ini yang bisa gue ingat saat gue masuk PTN yang gue pengen sih, yang udah gue perjuangin dari awal, bahkan dari gue kecil mungkin ya, gue udah mengimpi-impikan bahwa gue pengen masuk situ. Karena waktu itu tuh sering banget dengar kayak Walaupun sebelumnya tuh belum pernah sama sekali ngebahagiain banget gitu sih. dan akhirnya ya sekarang gue bisa mendapatkan apa yang gue mau. Standar kebahagiaan gue jujur gue gak punya standar atas kebahagiaan gue, karena banyak momen-momen yang tak terduga yang bikin lo bahagia gitu. Gue sendiri gue gak ngerti gitu loh standarnya tuh kayak gimana. Dan apa ya, gue beneran legit gak punya standar sih sebenarnya. Gue sendiri gak ngerti gitu loh. Jadi kayak ya Ketemu temen sih, kayak sosialisasi mungkin yang nggak sendirian, yang ngerasa hidup sendirian. Dengan gitu aja gue ngerasa diri gue udah bahagia sih kan. Tapi standar bahagia orang kan masing-masing ya. Paling sering kan kayak uang gitu, tapi nggak tahu kenapa gue kayak kurang tergiur sama hal-hal kayak gitu. Jadi gue lebih ngerasa standar kebahagiaan gue ya gue masih punya orang yang masih peduli di lingkungan sekitar gue sih. Pernah hampir belahan ini sih. gue telah melewati dan bahkan mungkin masih merasakan beberapa titik rendah. Gue nggak bisa bilang itu terendah, gue baru bisa bilang itu rendah. Kenapa gue bisa bilang itu belum terendah? Karena masing-masing titik rendah itu punya apa ya, istilahnya punya kesedihan sendiri, punya momen-momen sendiri gitu loh. Maksud gue kayak masing-masing titik terendah gue itu ya pasti yang gue rasain ya sedih, marah dan kecewa. Marah dan kecewanya itu bukan sama diri gue atau sama orang lain gitu. Terkadang gue marah dan kecewa sama keadaan. Yang gue rasain sih kayak ya udah, mau gimana pun yang namanya hidup ya pasti ada dimana titik kita tuh ngerasa kita tuh jatuh banget. Tapi ya balik lagi ke kata-kata gue yang di awal tadi, mau gimana juga kita tuh nggak boleh nyerah ya.
namanya hidup ya kayak dihadapin aja gitu. Ya lu kalau nggak mau ada masalah ya kayak nggak usah hidup gak sih? Kalau dibilang titik terendah, gue nggak tahu itu kapan. Yang pasti gue merasakan titik rendah, beberapa titik rendah, dan bukannya pernah, bahkan mungkin sampai sekarang masih gue rasain gitu sih. Kayak setiap hari gue sering berpikir bahwa kenapa sih kayak gini, kenapa sih kayak gitu, kenapa sih di titik ini gue capek, di titik ini gue kayak gini, kayak gitu. Jadi kayak gitu sih, mungkin titik rendah cuma sering terjadi. Karena diri gue itu merupakan hal penting dalam hidup gue, jadi ketakutan terbesar gue ya losing myself, losing my own self. Karena menurut gue saat gue kehilangan diri gue akan nggak punya apa-apa lagi, karena gue juga tidak bisa mengontrol diri gue sendiri kan. Gue tidak punya kontrol atas diri gue sendiri lagi kalau gue sudah kehilangan diri gue sendiri. Jadi itu sih ketakutan terbesar gue, kayak gue nggak mengenali diri gue lagi, gue nggak sayang sama diri gue lagi, kayak nggak mencintai diri gue lagi, kayak totally losing myself. Itu ketakutan terbesar gue. Apa ya ketakutan terbesar dalam hidup? Kehilangan sosok kedua orang tua sih. Sampai sekarang jujur gue kayak masih belum siap aja. Padahal kan ya mau gimana pun juga pasti ya orang tua itu bakal ninggalin kita kan. Tapi jujur ketakutan dalam diri gue sih masih itu, kayak gue takut mereka pergi tapi kayak gue belum bisa ngasih apa-apa buat dia gitu. Kalau yang ditanya yang paling gue pengen banget sih, gue bisa ngeberangkatin kedua orang tua gue haji mungkin. Walaupun diri gue nya nggak harus berangkat duluan gitu, kayak tentunya harus bisa ngebahagiain orang tua deh, mau gimana pun caranya. Karena ya menurut gue ya mereka yang sosok harus gue bahagiain mau gimana pun juga. Impian terbesar gue itu sih. Impian yang sangat gue capai bahagia sih mungkin ya. Tapi bahagia kayak tadi yang udah gue bilang ya, bahagia nggak ada standarnya atau gimana ya. Impian gue bahagia setiap hari aja sih. Gitu, simple, bahagia setiap hari. Oke, sekarang gue minta lu buat baca buku ini. Oke, apa nih? Wow, menarik. Apa nih, kita baca dulu. Kamu terlalu banyak bercanda. Bukunya itu judulnya Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karangannya Marcella. Oke, jadi gue bakal nyoba baca buku ini. Marcella. Ada suratnya. Kita baca dulu ya. Untuk Awan. Sayangnya nama gue Fani bukan Awan. Coba. Maaf ya Awan, gue baca suratnya. 31 Desember 2018. Awan, katanya kamu terlalu banyak bercanda. Mereka benar, tapi bisa lewati masa sulit dengan jenaka. Rasanya kamu bukan orang biasa. Bagus sih dari intro. Sekarang kita coba cek isinya ya. Ini 2047, gue umur berapa ya? 46. Anjir, enak banget sama gue. Latih mental ditusuk tanpa bantal. Parah sih. Oke, ini relate sih sama gue. Jadi di sini ada tertunda dan hilang judulnya. Katanya banyak kasih disimpan, ditunda atau sengaja tidak disampaikan. Banyak rasa dianggap hilang, ditunda atau sengaja tidak disampaikan. Kenapa gue bilang relate? Karena gue itu sering banget kayak nggak ngungkapin perasaan gitu ya, bukan ke orang tertentu tapi kayak ke temen-temen gue, ke keluarga gue, ke orang tua gue gitu, bahkan ke diri gue sendiri ya. Kadang kayak gue tuh khawatir gitu, gue tuh sayang, cuma gue tuh bukan tipe orang yang secara eksplisit bilang kalau gue khawatir lo, gue sayang lo gitu. Itu kayak sebenarnya agak susah ya kalau untuk gue lakuin gitu. Jadi gue emang banyak hal-hal yang gue rasakan tentang mereka yang gue pilih tuh lebih dipendam aja gitu, dipendam, sengaja nggak gue sampaikan gitu, atau
bahkan ditunda. Dari penundaan itu ya biasanya lebih milih untuk gak usah disampein lah gitu. Jadi kayak relate gitu. Keras kepala. Hidup banyak kecewanya. Sibuk salahkan semesta akan harinya. Saat hati menaruh harap bukan pada yang kuasa, keras memaksa seakan jawaban terbaik dalam pikirnya. Relate banget aja sama hidup gue. Terkadang hidup tuh emang banyak banget sih rasa kecewa. Tapi kita gak boleh ngalahin kejadiannya. Kita gak boleh juga ngalahin atas diri kita sendiri. Ya gak semuanya itu harus ada jawabannya hari ini. Ya mungkin besok, ya mungkin juga nanti. Oh oke. Ini juga ini judulnya tuh tubuh tidak di posisi. Kayak sudah lama tidak berjumpa dengan pagi, nulis kisah tanpa arah. Tidak ada sedih malam ini, tapi tubuh terasa tidak di posisi. Belakangan semakin malas terlelap, paksa kantuk berjuang demi melambatkan waktu jumpa esok. Jujur gue tuh sering banget begadang. Dan gue tuh sering udah ngantuk sampai sakit kepala, tapi gue memaksakan diri untuk tidak tidur karena gue kadang males untuk melanjutkan hari esok, karena gue selalu menganggap bahwa ya hari esok akan sama buruknya dengan hari ini gitu. Jadi kayak gue paksain untuk nggak tidur biar waktu terasa melambat gitu sih. Sebenarnya ya sama aja, cuma perasaan aja sih waktu jadi melambat. Nah, ini ada satu lagi nih yang cocok banget nih sama gue nih. Semoga kita masih punya waktu bercanda di tengah repotnya hidup kita. Ya, hidup itu dibawa santai aja gitu loh, usah dibawa susah-susah. Mau gimana pun masalahnya, ya masa iya sih gak ketawa? Dan udah selesai. Ya jadi sih yang bisa gue ambil dari buku ini sih kayak ya lo tuh belajar tentang hidup itu kayak gimana gitu loh. Nggak semuanya itu harus dibikin pusing lah. Dan terkadang motivasi-motivasi di dalam buku itu bakal jadi acuan juga dalam diri kita biar lebih semangat lah yang ngejalanin hidup. Ya, jadi dari gue sih jangan pernah nyerah deh buat jalanin hidup. Kamu terlalu banyak bercanda. Yes. Bukunya bagus pasti. Kayak gue sejujurnya suka baca-baca buku kayak gini, kayak yang kata-kata kayak gini. Terus juga buku ini kan pasti banyak orang yang merasa relate kan dengan baca buku ini. Mungkin mereka bisa sadar ataupun bisa ngebantu juga sih, ngebantu kayak atau lagi sedih terus nemu kata-kata yang bagus gitu yang memotivasi, terus langsung kayak oh iya juga ya. Biasa gitu sih gue kalau baca-baca buku kayak gini, gue biasa kayak gitu kayak oh iya juga ya gitu. Jadi kayak bagus buku kayak gini. Kalau buat yang di masa lalu sih kita nggak perlu mikirin banyak-banyak ya. Ya kayak Kunto Aji pernah bilang, ya kita mau berterima kasih aja buat hidup kita karena udah mau berjuang untuk sampai saat ini buat yang nonton konser. Terus kalau buat yang masa depan, ya harapan gue sih kayak semoga apa yang gue jalanin bisa lebih baik lagi. Ya mungkin lebih banyak lucu-lucunya lagi lah di dalam hidup, gak usah dibikin pusing. Anggap aja semua rasa kecewa, rasa sedih di dalam hidup kita, rasa susah itu anggap aja kayak cerita, bagian dari cerita lucu dalam hidup kita. Jadi gak usah dijadiin beban. Semangat terus buat jalanin hidup. Thank you. Kalau untuk gue di masa lalu, ya udahlah ya, udah berlalu. Kayak you did a great job. Terus kayak untuk gue di masa depan, jalanin aja hidup. Karena gue tahu pasti hidup itu akan lebih berat dari apa yang gue jalanin sekarang. Jadi ya tahan-tahan aja, jalanin aja. Kalau capek ya istirahat, jangan dipaksain. Kalau nggak kuat dan nggak sanggup, ya jangan dipaksain juga gitu. Kayak lo harus tahu limit lo, jangan memaksakan apapun itu.